Pernah nggak sih kamu dengar cerita tentang ambulan yang masih beroperasi, padahal sopirnya udah meninggal? Awalnya aku pikir itu cuma mitos ya, tapi ternyata aku ngalamin sendiri. Malam itu di jalan lintas antara rumah sakit daerah dan pemakaman umum, aku lihat sesuatu yang sampai sekarang masih ngebekas di kepalaku. Suara sirene ambulan yang harusnya nyala cuma buat orang yang sudah meninggal malah bunyi lagi. Dan lebih parahnya, aku tahu banget itu mobil yang udah dikandangkan sejak 3 tahun lalu. Tapi malam itu dia jalan sendiri. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epic horror kamu, aku, kita. Bareng aku, Refty Betrisva. Dan hari ini, aku akan ajak kalian dengerin cerita tentang cerita dari Tio, sopir ambulan yang baru aja ngalamin kejadian yang gak masuk akal. Dan cerita ini terjadi di sebuah rumah sakit daerah di Jawa Tengah yang katanya punya 1 unit ambulan jenazah tua. Dan udah lama nggak dipakai. Tapi anehnya, beberapa kali orang masih lihat mobil itu keluar malam-malam, sirinenya nyala sendiri dan kadang berhenti di depan kamar jenazah. Buat kamu yang kerja di dunia medis atau pernah ikut dalam bawa ambulan atau di dalam mobil ambulan itu, cerita ini bakal bikin kamu mikir 2 kali tiap dengar suara sirine lewat tengah malam. Aku baru seminggu kerja di rumah sakit itu, bagian transportasi medis. Sebagai sopir baru, tugasku sederhana ya. Antar pasien, rujukan, jemput pasien, kadang bantu bagian logistik. Malam itu, shiftku mulai jam 9 malam. Mas Karyo, sopir senior yang udah belasan tahun kerja di sana, nyodorin kunci ambulan sambil bilang, "Tio, kalau ambulan 1 udah keluar, kamu siapin yang cadangannya aja. Tapi ingat, jangan pernah nyentuh yang di pojok ya." Ya aku sempat bengong, yang di pojok. Maksudnya yang mana mas? Dia cuma nunjuk ke sudut garasi yang agak gelap. Dan di sana ada 1 unit ambulan tua yang catnya udah kusam, kaca belakangnya udah retak dan bannya udah kempes sebelah. Tulisan ambulans di depannya udah pudar. Kayak bekas terhapus hujan dan juga waktu guys. Tapi di kaca depannya masih nempel stiker lama. Dinas 2015 aktif. Aneh ya, masih dibilang aktif tapi udah nggak pernah dipakai. Aku nyeletuk pelan. Mas Karyo cuma nyengir datar. Itu justru masalahnya. Mobil itu terakhir dipakai pas sopir lamanya kecelakaan. Dia meninggal waktu nganter jenazah di tanjakan arah makam lama. Sejak itu, mobilnya nggak pernah dipakai lagi. Dan sejak malam itu, mobil itu juga nggak pernah bisa tenang. Aku ketawa kecil, berusaha nggak kelihatan takut ya. Paling cerita buat nakut-nakutin anak baru, pikirku dalam hati. Tapi malam itu, sekitar jam 11, waktu aku lagi duduk tenang di ruang sopir, aku sambil scroll-scroll HP, waktu itu aku dengar suara sirene. Pelan banget, kayak setengah nyala. Suara itu datang dari arah garasi. Awalnya aku cuek, mikir Mas Karyo mungkin lagi cek mesin. Tapi beberapa menit kemudian, suara itu makin jelas, panjang, lirih, dan anehnya gak berhenti-berhenti. Aku akhirnya berdiri, ngintip dari jendela kecil di ruang sopir, gelap, gak ada siapa-siapa. Tapi jelas banget, lampu merah di atas ambulan tua itu kedap-kedip pelan. Mobilnya diem, tapi sirenenya hidup. Dek, bulu kudukku berdiri pasti.
Aku ambil senter di atas meja, jalan pelan ke arah garasi. Langkahnya berat karena suasananya benar-benar sunyi. Cuma suara detak jam dinding dan juga dengung lampu neon di atas kepala yang kedengaran. Begitu sinar senternya kena badan ambulan, sirenenya langsung mati mendadak, guys. Seolah tahu aku datang. Aku berdiri di depan kap mobil itu, nahan nafas. Ku coba buka pelan pintu depannya, tapi terkunci rapat. Kuputar ke belakang, kosong, gak ada tanda-tanda orang. Aku lihat kegantungan kunci di depan atau di dinding garasi, kosong juga. Kunci mobil itu gak ada di tempatnya, guys. Aku nunduk, ngeliat lantai di bawah mobil ada bekas ban baru. Padahal katanya mobil itu udah bertahun-tahun gak jalan, guys. Bau aneh ya, mulai tercium campuran kayak solar, karat, dan juga bunga Kamboja yang udah layu, guys. Kebayang ya? Aku buru-buru mundur, ngerasa ada yang ngawasin dari dalam kabin. Kupikir cuma halusinasi. Tapi pas aku nengok ke kaca depan, di balik pantulan senter, aku lihat bayangan seseorang duduk di kursi sopir. Wajahnya samar, matanya kosong, dan di dadanya ada noda gelap kayak bekas darah kering. Aku nggak tahu kenapa ya. Tiba-tiba sirene itu nyala lagi pelan. Kali ini diiringi suara lirih dari radio di dalam dashboard itu. Masih bisa jalan kok, Tio. Ayo anterin aku lagi. Tanganku langsung gemeter, senter jatuh ke lantai padam dan dalam gelap itu aku cuma bisa ngerasain satu hal. Ada yang duduk di balik kemudi menatap balik ke arahku. Sekitar jam 2 pagi, aku baru mau mulai rebahan di kursi ruang tunggu sopir ya. Kantuk berat, mata rasanya udah mau lengket gitu. Tapi tiba-tiba dari meja satpam di depan garasi terdengar lagi suara radio komunikasi nyala sendiri. Ambulan 03 standby, tolong siapkan mobil, ada jenazah yang harus diantar malam ini. Aku langsung refleks bangun, tapi yang bikin aneh, semua ambulan udah keluar dari sore tadi, guys. Cuma satu mobil lagi, tinggal satu unit mobil lagi yang ada di pojok garasi, ambulan tua yang katanya udah nggak boleh dipakai. Aku jalan ke arah satpam, nanya pelan, "Mas, panggilan itu beneran dari bagian jenazah?" Dia ngangguk tanpa curiga. "Iya, katanya keluarga pasien udah nunggu di pemakaman lama, disuruh segera jalan, Mas." Aku nelan ludah. Mikir sebentar, lalu akhirnya ambil kunci cadangan di laci. Entah kenapa, perasaan waktu itu antara penasaran tapi juga nekat. Cuma nganter, nggak bakal kenapa-napa, pikirku, guys. Begitu aku buka pintu ambulan tua itu, bunyinya krek pelan, berat, berdebu, beraroma bau yang aneh, guys. Pas aku duduk di kursi sopir, mesinnya langsung nyala sendiri tanpa aku putar kunci, tanpa aku sentuh apapun di sana. Kupikir mungkin sistem otomatis lama atau kabelnya konslet gitu ya. Tapi begitu aku injak rem, hawa di dalam kabin berubah dingin banget. Dan dari ventilasi keluar aroma tajam. Campuran bensin, bunga Kamboja, dan bau busuk kayak daging yang udah lama nggak dikubur, guys. Aku mulai nyetir pelan keluar garasi. Radio di dashboard nyala sendiri. Suaranya datar banget. Ambulan 03 arahkan ke makam lama koordinat KM 7 segera. Nada bicaranya monoton tanpa jeda nafas, kayak bukan manusia yang lagi ngomong. Lebih mirip suara rekaman tua yang diputar berulang-ulang. Jalanan waktu itu sepi total. Lampu jalanan cuma nyala setengah, guys. Angin malam itu dingin banget sampai tanganku gemeteran di setir. Aku melirik ke spion tengah sekedar ngecek bagian belakang mobil. Dan di situ aku lihat kantong jenazah warna hitam tergeletak di tandu. Goyang pelan seiring getaran mobil. Padahal aku nggak bawa siapa-siapa, guys. Aku langsung mengerem mendadak di pinggir jalan, turun, buka pintu belakang, nafasku ngos-ngosan, kosong, guys. Gak ada kantong jenazah, cuma tandu berkarat dan selembar kain putih yang meloret ke lantai. Pikir mungkin refleksi cahaya ya, atau aku halu ya karena aku lagi ngantuk mungkin. Tapi waktu aku balik lagi ke kursi supir, di spion tengah aku lihat bayangan seseorang duduk di kursi belakang. Tubuhnya
Kaku, kepalanya miring ke samping, wajahnya ketutup kain putih. Aku nggak bisa lihat dia jelas. Tapi dari sela kain itu kayak ada darah yang mengering di pipinya. Aku beku ya guys beberapa detik sampai akhirnya radio yang tadinya sepi bunyi lagi. Kini lebih berat, lebih pelan seperti seseorang bicara dari dalam tanah guys. Terima kasih sudah mau antar aku lagi, Tio. Suara itu bikin seluruh tubuhku dingin. Aku refleks nengok ke belakang, kosong guys. Tapi waktu aku balik ke depan, sabuk pengaman di kursi belakang melingkar sendiri. Seolah-olah baru dikaitin seseorang. Mesin ambulan tiba-tiba bergetar lagi, sirinenya nyala pelan tanpa aku sentuh dan radio kembali berdesis seperti nafas orang yang belum benar-benar mati. Aku nggak bisa mikir jernih malam itu guys. Otakku bilang berhenti. Tapi tanganku terus muter setir itu sendiri guys. Rasanya kayak ada yang ngarahin mobil ini ke satu tujuan tertentu dan aku cuma jadi penumpangnya. Kabut turun pelan, tebal banget sampai sinar lampu depan cuma tembus beberapa meter. Jalanan makin sempit, kiri kanan cuma kebun jati dan juga batu-batu nisan kecil yang entah sejak kapan ya berdiri di sana. Angin malam itu aneh guys, dingin tapi bau. Ada aroma tanah basah bercampur bunga melati busuk kayak dari tumpukan makam yang udah lama nggak dikunjungi. Tiba-tiba lampu depan mobil berkedip-kedip, sirine nyala sendiri dan dari radio keluar suara keras banget sampai bikin jantungku serasa berhenti. KM7 berhenti di sana, aku belum sempat sampai waktu itu. Suaranya parau, berat, serak kayak keluar dari tenggorokan yang udah lama membusuk guys. Aku ngerasa merinding dari ujung kepala sampai ke ujung kakiku, tapi entah kenapa kaki ini tetap nginjak pedal gas. Beberapa menit kemudian, di tengah kabut, aku lihat gerbang besi tua dengan papan kusam yang bertuliskan Makam Umum Desa Girimukti. Gerbangnya berkarat, separuhnya roboh, dan di depan itu mobil berhenti sendiri guys. Mesin mati pelan tapi radionya masih nyala, mendesis kayak suara nafas yang berat. Aku ngambil senter dari dashboard, turun dengan langkah gemetar. Begitu pintu belakang ambulanku tinggalkan, tiba-tiba bunyi kret. Pintu belakang kebuka sendiri guys. Bau busuk langsung keluar menuju sampai ke otakku, bukan cuma bau mayat guys. Tapi juga bau bensin, bau karat, dan juga bau tanah basah. Kamu tahu ya, kebayang ya, kayak bau hujan. Aku muter pelan ke belakang, cahaya senternya menyorot ke tanah dekat gerbang. Ada bekas jejak ban tua, setengah tertimbun tanah, dan di atasnya bunga tabur yang udah kering kecoklatan masih nyebar secara acak guys. Dan satu hal yang bikin aku kaku. Di tanah itu aku lihat plat nomor yang sama dengan mobil yang aku pakai malam ini. Cuma bedanya plat itu udah berkarat dan setengah tenggelam di tanah, seolah mobil itu pernah dikubur di tempat itu. Otakku berusaha nyari logika, mungkin cuma kebetulan. Mungkin mobil ini pernah rusak dan disimpan di sini dulu. Tapi dari radio tiba-tiba bunyi lagi. Kali ini suaranya lebih dekat, pelan, tapi jelas banget di telingaku. Tio, bawa aku pulang. Aku refleks noleh ke arah belakang. Ada angin dingin nyapu leherku dan sesuatu menepuk bahuku pelan. Tubuhku kaku. Waktuku balik pelan. Senter hampir jatuh dari tanganku, guys. Di belakang berdiri seorang laki-laki berseragam sopir ambulan. Bajunya sobek di bagian dada. Penuh noda gelap. Di pipinya ada darah kering yang udah menghitam dan matanya kosong tapi tajam, guys. Dia berdiri terlalu dekat, menatapku dengan senyum aneh di bibir pucatnya. "Kamu sopir baru ya?" tanyanya lirih. Suara itu sama persis dengan suara yang kudengar dari radio tadi. Aku mundur pelan, tapi di belakang udah ada pintu ambulan yang kebuka dengan lebar dan di dalamnya aku lihat bayangan seseorang lain duduk di kursi sopir dan wajahnya mirip aku sendiri.
Aku teriak sekencang-kencangnya, suara sirene mobil nyampur sama teriakanku menggema di udara malam yang pekat. Aku lari secepat-cepatnya, sebisa aku bisa keluar dari gerbang makam itu, berharap bisa kabur, bisa bangun dari mimpi buruk ini, guys. Tapi begitu kakiku melangkah keluar, aku malah balik lagi ke tempat yang nggak masuk akal. Aku udah nggak di makam, aku ada di garasi rumah sakit. Ambulan tua itu ada di depan mataku, lampunya masih nyala, mesinnya masih berasa pelan, dan di kursi sopir, aku lihat diriku sendiri sedang nyetir dengan wajah kosong kayak orang mati, guys. Aku langsung jatuh terduduk, nafasku megap-megap, ngerasa dunia ini muter. Ini nggak mungkin, ini nggak nyata. Tanganku gemetaran, guys. Keringat dingin ngalir dari punggungku. Tapi tiba-tiba dari arah pintu garasi terdengar suara langkah cepat. Tio, Mas Karyo, teknisi rumah sakit muncul sambil ngos-ngosan. Ngapain kamu di sini? Katanya kamu tadi keluar bawa ambulan tua itu. Aku cuma bisa bengong. Suara dari tenggorokanku tuh serak. Aku cuma nyalain bentar, Mas. Wajah Mas Karyo langsung pucat pasi. Dia mundur dan kemudian matanya terus ngeliatin ke arah mobil di depan kami, guys. Tio, ambulan itu katanya terbata, udah nggak ada dari tadi malam. Ada yang lihat mobil itu jalan sendiri ke arah makam. Sama kayak dulu, Tio. Aku ngerasa lututku lemas. Dulu, tanyaku pelan. Mas Karyo nutup mulutnya, tapi akhirnya dia ngomong juga. Dulu, sopir ambulan yang pertama yang wafat nganter jenazah, mobilnya juga balik sendiri ke garasi kayak gini, Tio. Tapi besoknya dia ditemukan meninggal. Duduk di kursi sopir masih pakai seragam rumah sakit. Aku ngerasa dunia ini berhenti di situ, guys. Seketika logikaku, semua keberanian, semua rasa penasaran yang tadinya bikin aku nekat hancur seketika. Malam itu juga aku mutusin untuk resign. Aku gak peduli lagi uang lembur, gak peduli lagi sama kontrak kerja, gak peduli lagi sama apa-apa. Yang aku tahu cuma satu, aku gak mau lihat ambulan itu lagi. Tapi ternyata kisahnya belum selesai, guys. 2 minggu setelah aku keluar dari rumah sakit, sekitar jam 2 pagi, ponselku bunyi, ada notifikasi WhatsApp dari nomor kantor. Awalnya aku kira spam, tapi waktu aku buka, langsung ngerasa darahku berhenti, guys. Itu foto depan rumahku. Di sana ambulan tua terparkir, sirenanya mati, tapi lampu depannya nyala redup. Dan di kaca depannya ada tulisan dari jari di atas debu tebal. Terima kasih udah nyopirin aku pulang. Aku langsung lempar ponselku, tapi rasa takutnya nggak hilang, guys. Sampai sekarang, tiap tengah malam aku masih ngerasa mendengar suara mesin nyala di luar rumah. Kadang kayak ada suara pintu mobil yang dibuka pelan, kadang cuma bunyi sirene yang jauh, makin lama, makin ngedekat. Dan tiap kali aku lihat ke jendela, aku cuma berani berdoa dalam hati, semoga malam itu bukan giliranku yang disopirin balik. Guys, kadang sesuatu yang udah seharusnya berhenti, kalau dipaksa jalan lagi justru akan menjemput siapapun yang ikut menghidupkannya. Cerita Tio ini jadi pengingat ya, guys ya. Kalau nggak semua panggilan darurat harus dijawab. Karena ada beberapa panggilan yang datang bukan dari dunia kita. Dan buat kamu yang kerja di rumah sakit, sopir ambulan, atau petugas malam, hati-hati kalau dengar sirene yang nyala sendiri. Pastiin dulu siapa yang nyetir. Dan kalau kamu lihat ambulan tanpa plat nomor, tanpa sopir, tapi lampunya menyala perlahan, jangan pernah mendekat, mungkin itu ambulan jenazah yang masih beroperasi. So thank you buat kalian yang udah dengerin cerita ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar kalau kamu pernah punya pengalaman mistis yang mirip dengan cerita ini, atau punya cerita-cerita lain yang ingin kalian bagian di Kerok selanjutnya. Jangan lupa untuk kirim cerita kalian di Kerok 053@gmail.com dan tulis ya cerita pengalaman kalian itu di sana. So, aku Resti Betrisva pamit dulu dari Kerok ini dan sampai jumpa di Kerok berikutnya. See you, bye-bye. Mwah.